Selamat datang di channel Anime Sunda. Bagi kalian yang baru berkunjung, silahkan subscribe channel ini terlebih dahulu agar kita lebih semangat membuat video-video terbaru lainnya. Di video kali ini kita akan membahas alur cerita Jujutsu Kaisen season pertama. Jadi tunggu apa lagi? Kita langsung aja ke videonya. Cerita berawal saat perselisihan antara murid yang bernama Itadori dan gurunya yang bernama Takagi. Takagi memaksa Itadori untuk menjadi anggota ekskul olahraga karena mengetahui kekuatan fisik Itadori di atas rata-rata. Namun Itadori menolak untuk bergabung di ekskul olahraga karena dirinya memilih ikut bergabung di ekskul penelitian hal gaib. Takagi yang tidak terima menantang Itadori melempar bola besi, dan jika Itadori menang, dirinya akan diizinkan untuk mengikuti ekskul penelitian hal gaib. Itadori yang memiliki kekuatan di atas rata-rata bisa mengalahkan Takagi dengan mudah. Sore harinya Itadori pergi ke rumah sakit untuk menjenguk kakeknya yang sedang sakit. Sesampai di sana, kakek Itadori berpesan kalau Itadori harus menolong orang lain karena kakeknya tahu kalau Itadori adalah orang yang sangat kuat. Namun ternyata itu adalah pesan terakhir dari kakeknya sebelum dia mati. Saat Itadori mengurus administrasi kakeknya, datang laki-laki yang bernama Fushiguro. Dia meminta Itadori untuk memberikan benda pusaka terkutuk. Namun Itadori mengatakan kalau benda itu sudah diberikan kepada kakak kelasnya yang bernama Sasaki. Mereka berencana untuk membuka segel benda terkutuk itu pada malam ini. Fushiguro sangat kaget mendengar hal itu, lalu mengatakan kalau kakak kelasnya sedang dalam bahaya. Lalu Fushiguro dan Itadori menuju ke sekolah. Di sisi lain, Sasaki dan Iguchi sudah membuka segel pusaka itu. Ternyata isinya adalah jari Ryomen Sakuna. Karena segel yang sudah terlepas, banyak kekuatan terkutuk datang untuk memakan jari Ryomen Sakuna. Karena jika dapat memakan jari itu, mereka akan jauh lebih kuat dari sebelumnya. Fushiguro dan Itadori yang baru sampai lalu merasakan kekuatan yang sangat kuat dari luar sekolah. Fushiguro kemudian pergi ke dalam sekolah dan menyuruh Itadori untuk tetap diam karena akan sangat berbahaya bagi Itadori. Namun, saat sesampai di lantai ketiga, Fushiguro melihat Sasaki dan Iguchi sedang diserap oleh kutukan. Fushiguro berada di situasi yang sangat sulit, karena jika dia asal menyerang, mereka bisa saja mati. Namun, terjadi hal yang sangat mengejutkan. Itadori muncul dari jendela lalu menyelamatkan mereka berdua. Di saat situasi cukup aman, Fushiguro meminta jari Ryomen Sakuna yang Itadori pegang. Di saat itu juga datang kutukan yang cukup besar dan jauh lebih kuat dari yang sebelumnya. Fushiguro kemudian melawan kutukan itu, tapi sayangnya Fushiguro belum cukup kuat untuk melawan kutukan itu. Kemudian Itadori datang untuk membantu Fushiguro. Namun serangan Itadori tidak berpengaruh pada kutukan. Fushiguro kemudian menjelaskan kalau kutukan hanya bisa dikalahkan oleh kutukan. Itadori kemudian teringat ucapan Fushiguro. Jika dia memakan jari Sakuna, dirinya akan mendapatkan kekuatan kutukan. Dan tanpa berpikir panjang, Itadori memakan jari Ryomen Sakuna. Dalam sekejap, kutukan itu menghilang. Hanya dalam sekali serangan. Namun tubuh Itadori dikendalikan oleh Raja Kutukan yaitu Ryomen Sakuna. Fushiguro yang melihatnya bersiap untuk bertarung melawan Ryomen Sakuna. Tapi di saat itu juga Itadori kembali menjadi seperti biasa.
Tak lama kemudian datang Gojo Satoru. Dia adalah salah satu guru di sekolah Jujutsu. Fushiguro kemudian menjelaskan hal yang terjadi. Lalu Gojo Satoru menyuruh Itadori untuk bertukar tempat dengan Ryomen Sakuna selama 10 detik. Dan ternyata Itadori berhasil bertukar tubuh dengan Sakuna selama 10 detik. Hal itu membuat Gojo Satoru yakin kalau Itadori dapat menampung semua jari Ryomen Sakuna. Itadori kemudian dibuat pingsan oleh Gojo Satoru. Seketika sadar, Itadori dinyatakan akan dihukum mati. Namun Gojo memberikan dua pilihan pada Itadori. Mati sekarang atau mati setelah menyerap 20 jari Ryomen Sakuna. Sebelum memilih, Itadori ingin pergi memakamkan kakeknya terlebih dahulu. Pada akhirnya, Itadori memilih mencari 20 jari Ryomen Sakuna agar kutukan Sakuna akan menghilang bersama dirinya. Agar Itadori mudah diawasi, Gojo memasukkan Itadori di sekolah Jujutsu. Besoknya, Gojo mengajak Itadori untuk menjemput murid baru yang bernama Kugisaki Nobara. Gojo kemudian menguji kekuatan Nobara agar dia mengetahui perbedaan level kutukan di desa dan di pusat perkotaan. Nobara dan Itadori ditugaskan untuk membasmi kutukan di sebuah gedung kosong. Setelah masuk, Itadori dan Nobara berpisah agar lebih cepat untuk membasmi kutukan yang ada di dalam gedung. Saat menelusuri gedung, Nobara menemukan anak kecil. Nobara pun mendekati anak tersebut. Lalu muncul kutukan dan menyandra anak tersebut. Nobara kemudian menyadari suatu hal, kalau kutukan di sini memiliki akal. Di saat itu juga, Itadori muncul dari balik dinding dan menyelamatkan anak itu. Karena kehilangan sandra, kutukan itu mencoba untuk kabur. Namun sayangnya, Nobara tidak membiarkannya pergi. Dia pun mengeluarkan jurus kutukannya dan membuat monster itu mati. Setelah itu, mereka merayakan keberhasilan mereka dengan makan malam. Keesokan harinya, muncul janin terkutuk di dalam penjara Tokyo. Kemudian Itadori, Fushiguro, dan Nobara ditugaskan untuk membasmi janin kutukan itu. Mereka kemudian diantar oleh seseorang yang bernama Ijichi. Dia menjelaskan level-level kutukan pada Itadori. Setelah itu, mereka memasuki gedung penjara. Fushiguro sangat kaget karena melihat perluasan area kutukan, yang dimana jurus itu hanya bisa dikeluarkan oleh kutukan tingkat tinggi saja. Seketika di sebuah ruangan, Itadori menemukan mayat dan ingin membawanya. Namun Fushiguro menghentikannya. Tiba-tiba Nobara menghilang karena ditelan oleh sebuah lubang hitam. Sementara Itadori, Fushiguro hanya bisa terdiam, tak bisa bergerak karena tekanan roh terkutuk yang ada di dekat mereka. Itadori kemudian memaksakan diri untuk menyerang. Namun, bukannya berhasil. Tangan Itadori malah terpotong oleh kutukan itu. Fushiguro dan Itadori benar-benar terpojok. Lalu, Itadori menyuruh Fushiguro untuk mencari Nobara dan pergi sejauh mungkin. Sementara, Itadori akan menahan kutukan tingkat tinggi sendirian. Fushiguro kemudian mencari Nobara. Sementara Itadori dihajar habis-habisan oleh kutukan tingkat tinggi. Saat di ambang kematian, Itadori merasakan putus asa sampai dirinya menangis. Di saat itulah Itadori mulai bisa menggunakan jurus kutukan dan mencoba untuk melawan kembali. Namun kekuatan Itadori belum cukup melawan kutukan tingkat tinggi. Itadori kembali putus asa. Kemudian terdengar suara anjing milik Fushiguro, menandakan kalau mereka sudah di luar gedung penjara. Itadori pun tersenyum, lalu berganti tubuh dengan Sakuna. Kutukan itu merasakan sangat ketakutan. Lalu dengan gegabah dia langsung menyerang Sakuna. Tapi serangan itu tidak berpengaruh pada Sakuna, dan dalam sekejap keadaan pun berbalik.
Kali ini kutukan tingkat tinggi tidak bisa berbuat apa-apa. Sakuna pun menunjukkan teknik sebenarnya dari teknik Jujutsu. Pada akhirnya tubuh kutukan tingkat tinggi dipotong-potong oleh Sakuna. Sakuna pun mengambil jari miliknya di dalam tubuh kutukan tingkat tinggi. Kali ini Itadori cukup kesulitan untuk kembali ke tubuh aslinya. Sakuna yang mengetahui itu memanfaatkan keadaan. Lalu kemudian pergi menemui Fushiguro yang menunggu Itadori. Fushiguro terkejut karena Itadori tidak bisa kembali ke dalam tubuhnya. Sakuna kemudian menyandra Itadori dengan cara mencabut jantungnya. Jadi Itadori benar-benar tidak bisa kembali ke dalam tubuhnya. Fushiguro pun melawan Sakuna sambil memikirkan cara agar Itadori bisa kembali ke dalam tubuhnya. Namun sayangnya, Fushiguro bukanlah tandingan Sakuna. Di saat-saat terakhir, Itadori bisa kembali ke dalam tubuhnya. Itadori yang menyadari kalau dirinya akan mati, meminta agar Fushiguro hidup lebih lama dan menolong orang-orang. Karena jantung Itadori yang dicabut oleh Sakuna, akhirnya Itadori mati. Fushiguro dan Nobara sangat sedih atas kematian Itadori, namun mereka berusaha untuk menutupinya. Sedangkan mayat Itadori dibawa ke rumah sakit Jujutsu. Gojo yang mengetahuinya sangat marah kepada petinggi sekolah. Tak lama kemudian datang seorang dokter untuk membedah tubuh Itadori. Apakah Itadori bisa hidup kembali? Kita tunggu saja kelanjutan video ini. Bagi kalian yang suka silahkan subscribe channel ini. Gue Vicky, sampai jumpa di video selanjutnya.